Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Muntaqim. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha pemberi balasan atau maha menuntut balas. Jadi makna dari Al-Muntaqim di situ ialah maha pemberi balasan atau maha menuntut balas. Asma ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang adil dan akan memberikan balasan atas segala perbuatan manusia, baik itu baik maupun buruk. Jadi kita penting sekali di situ memahami makna Al-Muntaqim, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan menuntut balas terhadap segala apa yang dilakukan oleh manusia tersebut saat dia menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, karena Al-Muntaqim di situ apa? Maha pemberi balasan. Setiap amal perbuatan manusia itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Orang yang berbuat baik maka di situ akan mendapatkan pahala dan akan diberikan hadiah yang namanya kebahagiaan, yaitu surga nanti di hari akhirat. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan buruk yang selama hidupnya tersebut penuh atau bergelimang dengan yang namanya dosa, makanya di situ akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatannya, dan akan diberikan balasan yaitu dengan dimasukkannya mereka tersebut ke dalam neraka. Oleh sebab itu, maka setiap amal perbuatan manusia di situ akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang berkaitan dengan Al-Muntaqim, yaitu maha pemberi balasan atau maha menuntut balas. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Muntaqim di sini. Makna yang pertama, arti Al-Muntaqim. Akar kata muntaqim dalam bahasa Arab itu klasik memiliki beberapa makna terkait seperti ya. Nah, jadi makna secara bahasa di situ Al-Muntaqim di situ berkaitan dengan makna Al-Muntaqim di situ. Yang pertama apa di situ? Seperti tidak suka, tidak setuju, mencari kesalahan, menghukum, membalas dendam, dan menuntut balasan. Itu makna muntaqim secara bahasa seperti itu. Ya. Jadi kita fokusnya di sini menuntut balasan di situ ya. Kalau arti secara bahasa. Penerapan dalam kehidupan, meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha pengasih dan maha penyayang, Al-Muntaqim mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita pentingnya belajar tentang sifat Allah, yaitu Al-Muntaqim, maha pemberi balasan, mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap perbuatan manusia tersebut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti.
Oleh sebab itu maka kita dalam menjalani kehidupan tentunya harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan. Makanya pada diutusnya seorang rasul kepada seluruh umat manusia supaya apa di situ? Supaya kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan juga hadis. Gitu ya. Itulah penerapan Al-Muntakim dalam kehidupan kita. Kita senantiasa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Pentingnya memahami Al-Muntakim. Bagaimana pentingnya kita dalam memahami Al-Muntakim di sini? Memahami sifat Al-Muntakim membantu manusia untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha melakukan yang terbaik karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan. Karena setiap perbuatan di situ kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perbuatan manusia baik seberat zarrah, bagian paling terkecil di dunia ini, yaitu makanya di situ setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita gunanya memperbaiki diri selama umur kita masih ada, kita senantiasa memperbaiki hidup kita lebih baik lagi, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Makanya gunanya kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita melakukan muhasabah diri, introspeksi diri ya, untuk diri kita sendiri. Kenapa bisa demikian? Supaya kita bisa mengetahui perbuatan kita pada hari ini condong kemana. Condongkah kepada kebaikan ataukah condongkah kepada keburukan. Itulah gunanya kita muhasabah diri, introspeksi diri kita sendiri. Mulai berkaca dan juga menilai terhadap perilaku kita dalam menjalani kehidupan itu sangat penting. Agar supaya apa di situ? Jikalau misalkan kita berbuat salah, maka kita senantiasa cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan dalam kehidupan kita, berpikir sebelum bertindak. Artinya segala apa-apa yang kita berbuat tentunya ada yang namanya konsekuensi akibat dari perbuatan kita sendiri. Makanya di situ berpikir sebelum bertindak memang sangat penting. Memperhatikan konsekuensi dari setiap pilihan dan menjaga lisan serta perbuatan agar sesuai dengan ajaran agama. Makanya di situ kita penting sekali berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga hadis, supaya di situ perbuatan kita selalu terarah dan juga terukur, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami Al-Muntakim, umat Islam, umat muslim diingatkan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Jadi kita senantiasa di situ belajar memahami makna Al-Muntakim, senantiasa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil dan akan memberikan balasan yang setimpal atas segala perbuatan manusia atau perbuatan makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muntakim. Allah berfirman di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Artinya siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada para pendosa. Jadi pada zaman dulu di situ terdapat orang-orang yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya seorang rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum. Apabila suatu kaum tersebut diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu berpaling darinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para pendosa. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya.
Semoga bisa bermanfaat dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.